Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, apa kabarnya nih hari ini? Semoga Sobat Pembelajar semua tetap sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya ya. Bersama saya Nazri Syafitri Nazar, kita ketemu lagi di program yang sudah pasti Sobat Pembelajar tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Martabe. Mari kita belajar. Sobat Pembelajar, episode kali ini di Martabe nggak kalah seru dengan episode sebelumnya. Karena hari ini kita akan membahas tentang program pengungkapan sukarela khusus masalah investasi. Nah, jadi Sobat Pembelajar semuanya, jangan sampai kemana-mana, tetap pantengin terus Martabe. Dan hari ini spesialnya lagi, kita akan berdiskusi dengan seorang penyuluh pajak ahli media dari Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Langsung kita temui ya Sobat Pembelajar. Halo Pak Mustafa Kemal Nasution, apa kabar Pak? Baik Mbak Fitri. Halo Sobat Pembelajar. Alhamdulillah, iya. Nah hari ini Pak, kita mau membahas khusus tentang investasi PPS ya Pak ya? Betul. Nah, ini Sobat Pembelajar mungkin harus tahu juga nih Pak, kenapa sih Sobat Pembelajar ini lebih baik memilih investasi kalau mau mengikuti PPS? Apakah ada pengaruhnya di tarif atau bagaimana nih Pak? Ya betul sekali nih Mbak Fitri dan Sobat Pembelajar ya yang mengikuti kegiatan kita di siang hari ini. Jadi jika Sobat Pembelajar mengetahui bahwa di PPS ini ada tarif, berbagai macam tarif. Ada kebijakan 1, ada kebijakan 2. Nah, jika mengikuti PPS dengan komitmen investasi dan akan diberikan tarif yang terendah. Jadi untuk kebijakan 1, tarifnya adalah 6%. Oh, tarifnya 6%, paling rendah ya Pak ya di kebijakan 1? Adalah 6%, ya betul. Nah, ini diperuntukkan untuk wajib pajak yang mempunyai harta bersih di dalam negeri dan juga memiliki harta bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri. Ya. Berarti hartanya harus ke dalam negeri, di dalam negeri ya Pak ya? Iya, di dalam harus negeri dan memiliki harta di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri atau repatriasi. Baik. Nah itu untuk kebijakan 1 tadi Pak? Itu untuk kebijakan 1. Kebijakan 2 apakah berbeda Pak tarifnya? Kebijakan 2 sama sebenarnya, kondisinya hanya tarifnya saja yang berbeda. Jadi tarif terendah adalah 12%. Artinya ini juga tarif terendah ya Pak ya? Iya, di ini adalah tarif terendah yang diberikan untuk wajib pajak yang mengikuti kebijakan 2. Oke, berarti memang kalau wajib pajak dengan komitmen investasi, maka dia akan menerima tarif terendah di masing-masing kebijakan, begitu ya Pak ya? Betul, dengan catatan diinvestasikan di sektor yang telah ditentukan. Oh, sektornya sudah ditentukan. Nah, kalau begitu Pak, mungkin Sobat Pembelajar mau tahu nih Pak, kira-kira sektor apa aja nih Pak yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi atas harta yang diikutkan di PPS ini Pak? Ya, menarik ya Mbak Fitri dan Sobat Pembelajar. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021 itu telah ditentukan bahwa ada 2 jenis investasi yang bisa dipilih. Oh oke. Ya, yang pertama itu adalah investasi terhadap surat berharga negara. Surat berharga negara, ya. Oke. Nah yang kedua adalah kebijakan atau investasi itu yang terkait dengan kegiatan usaha di bidang pengolahan sumber daya alam dan renewable energy atau energi terbarukan. Oke. Ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengolahan sumber daya alam tersebut, gitu kan? Mungkin Sobat Pembelajar bertanya. Nah, kegiatan usaha di sektor pengolahan sumber daya alam ini adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Berarti pengolahan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ya Pak? Yang menambah nilai dari barang jadi bahan baku tersebut. Oke. Nah, sementara untuk renewable energy atau energi terbarukan itu adalah mengusahakan energi yang dihasilkan dari energi atau dari bahan yang dapat terus diperbaharui. Oh, oke. Jadi itu dia perbedaannya antara pengolahan sumber daya alam dan energi terbarukan ya, Pak ya. Berarti di sektor-sektor inilah investasi dapat dilakukan ya, Pak ya? Iya, di sektor tersebut investasinya dapat dilakukan. Iya, oke baik. Itu tadi dia ada dua
dua tempat ya Pak, kawan jenis pajak, investasi. dua jenis ya, kawan pajak maupun sobat pembelajar dapat menginvestasikan harta yang diungkapkan dalam PPS ya Pak ya. Betul sekali. Nah kemudian kawan pajak dan sobat pembelajar nih mungkin masih agak bingung nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan pengolahan sumber daya alam, kok sepertinya tinggi sekali nih bahasanya, bahasa undang-undang ya Pak. Boleh dikasih contoh konkretnya, itu kira-kira usaha apa sih Pak? Iya, ini bagus sekali ini pertanyaannya nih Mbak Fitri dan sobat pembelajar ya, supaya kita semua bisa memahami. Jadi pemerintah ini sudah mengakomodir ya untuk jenis-jenis investasi ini. Nah ini semua diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2022. Oh, oke, Ya. ada sudah ditentukan ya Pak ya? Sudah ditentukan. Jadi kegiatan usaha apa saja di sektor sumber daya alam dan energi terbarukan yang dapat diikuti oleh yang mengikuti program PPS ini, seperti itu. Nah, ini ada 332 jenis Oh, banyak sekali Pak. sektor, iya betul, yang dapat diikuti. Nah, salah satu contohnya seperti industri kerajinan, kemudian ada industri pengolahan bahan makanan, industri pengolahan hasil pertanian, kemudian industri terkait dengan mainan anak juga ada. Oh, berarti itu. beragam sekali ya Pak Beragam sekali. sebenarnya industri Bahkan yang bisa dipilih. yang terkini ada juga terkait dengan aktivitas yang berbasis pemrograman artificial intelligence juga ada. Oh, oke. Berarti jangan-jangan untuk pengembangan game juga sekarang ada ya Iya, Pak? betul sekali. Untuk aktivitas pengembangan game juga difasilitasi. Oke. melalui Berarti PMK emang ini. pemerintah mengikuti tren nih ya Pak? Iya, mengikuti tren pengembangan zaman juga. Iya, gitu. iya benar. Nah, sobat pembelajar, ternyata ada banyak sekali sektor. Tadi Pak Kemal sudah bilang bahwa ada 332 sektor industri ya Pak ya, yang bisa dipilih oleh sobat pembelajar apabila ingin menginvestasikan harta yang diikutkan dalam PPS atau program pengungkapan sukarela. Nah, tadi udah tahu nih, tarifnya paling rendah. Kemudian mau diinvestasikan kemana saja juga udah tahu. Sektor-sektor investasinya juga sudah tahu. Nah mungkin apa yang mau ditanyakan sobat pembelajar selanjutnya adalah bagaimana caranya Pak? Iya. Udah tahu tempatnya, udah tahu tarifnya, udah tahu sektornya. Nah gimana nih cara nginvestasikannya? Kira-kira gimana Pak caranya untuk ikut berinvestasi? Ya, betul sekali Mbak Fitri. Jadi untuk investasi pada surat berharga itu dilaksanakan melalui transaksi pembelian di pasar perdana, ya. Dan caranya itu melalui private placement. Private placement, Private apa itu placement Pak? melalui dealer utama, yaitu bank atau perusahaan efek yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang sudah ditunjuk ya Pak ya? Yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, private placement ini apa? Jadi mungkin sobat pelajar bertanya, apa sih private placement ini, ya kan? Nah, private placement ini ada semacam transaksi ya, transaksi di mana itu transaksi tersebut tidak melalui penawaran umum atau general offering gitu. Oh. Jadi dia lebih bersifat bilateral antara si calon investor dengan dealer utama tersebut atau lembaga tadi, bank atau perusahaan efek. Benar, Pak. Nah, nanti di situ terjadi kesepakatan. Kesepakatan terkait dengan investasinya gitu. Mungkin rate-nya, jenis investasinya apakah ori atau suku dan seterusnya. Seperti Dan itu. surat berharga negaranya juga nanti ditentukan ya Pak oleh pemerintah ya? Ya, sudah ditentukan. Jenis-jenisnya. Ditentukan melalui juga dealer utama atau lembaganya juga sudah ditentukan. Oke. Itu untuk surat berharga negara. Oh iya, itu baru untuk surat berharga negara nih, sobat Betul. pembelajar. Ada satu lagi ya Pak sektor yang Ya, bisa ada satu diinvestasikan nih? jenis lagi, yaitu terkait dengan investasi di kegiatan usaha di sektor pengolahan sumber daya alam ya, atau energi terbarukan. Nah, itu bisa dilakukan dalam bentuk pertama pendirian usaha baru. Oh, mendirikan usaha baru. Mendirikan usaha baru ya. Dan yang kedua melalui penyertaan modal ya pada perusahaan yang sudah melakukan IPO atau initial public offering ya, penawaran umum perdana seperti itu. Dan juga pemesanan efek terlebih dahulu. Ini semacam right issues ya. Mungkin ada sahabat pembelajar yang sudah tahu ya, semacam itu. Nah, sobat pembelajar nih kayaknya juga sekarang udah mengikuti tren ya. Iya. Mungkin lebih enak sepertinya investasi di sektor-sektor industri ini nih Pak, lebih menjanjikan sepertinya lebih menjanjikan ya. dan mungkin juga lebih update ya dengan Iya, betul. sahabat pembelajar kaum milenial dan seterusnya. Iya, apalagi kaum milenial nih sepertinya lebih sesuai dengan
hobi sepertinya ya Iya, Pak ya. iya, betul Di sekali. sektor-sektor yang memang baru-baru muncul sekarang-sekarang ini ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian Pak, jika memang sobat pembelajar ingin menginvestasikan, apakah ada ketentuan tentang investasi harta dalam program PPS ini, Pak? Ya, betul Mbak Fitri. Ya, seperti samalah kalau misalnya kita beli barang kan ada syarat dan kondisi. Syarat dan berlaku. kondisi. Iya. Nah, ini sama ada sobat pembelajar ya yang mengikuti acara kita ini. Jadi, harta bersih yang diinvestasikan tersebut itu harus dilakukan paling lambat 30 September 2023. Oh, Itu masih ketentuan yang tahun pertama. depan ya Pak ya, Betul, paling tahun lambat. paling Oke, lambat harus masih lama diinvestasikan, sobat pembelajar. 30 September 2023. Itu ketentuan yang pertama. Iya. Kemudian ada yang namanya holding period. Ya, jadi harta yang diinvestasikan tersebut tuh harus tidak boleh dialihkan Iya. atau dicairkan atau dipindah tangankan dan seterusnya selama jangka waktu 5 tahun. 5 tahun dulu ya Pak ya. 5 tahun ya. Nah, jangka waktu 5 tahun itu ya sejak seluruh harta tersebut diinvestasikan. Iya. Jadi maksudnya di sini ketentuan ini mempersilahkan bagi para investor itu untuk menginvestasikan secara bertahap. Bertahap bisa ya Pak? Boleh dilakukan secara bertahap dan itu sampai dengan batas waktunya 30 September 2023. Ya, Oke. nanti harus diinvestasikan secara penuh sesuai dengan nominal yang sudah dicantumkan dalam surat keterangan pada saat mengikuti PPS. Oke, berarti masih bisa bertahap tapi kita tunggu paling lama itu di tanggal 30 September 2023. Begitu ya, Iya. Pak? Nah, ada ketentuan lainnya nih, Mbak Masih Putri. ada, Pak? Masih Oke. ada. Nah, ketentuan lainnya itu terkait dengan perpindahan tersebut hanya bisa dilakukan minimal 2 tahun. Oh, boleh Minimal 2 memindahkan tahun. ya, Pak? Boleh memindahkan. Ini contohnya misalnya memindahkan dari investasi surat berharga negara ke Iya. investasi pengolahan sumber daya alam misalnya. Oke. Itu bisa dilakukan tapi setelah 2 tahun investasi pertama dilakukan. Iya, Pak. Dan hanya boleh dilakukan maksimal 1 kali dalam 1 tahun. Ya, jadi ada ketentuan terakhir ini terkait dengan investasi dalam PPS, yaitu untuk perpindahan antar investasi diberikan jeda waktu selama 2 tahun. Oh, Jadi tadi iya, sudah iya, dicontohkan, misalnya dia sudah melakukan investasi di surat berharga negara, itu bisa pindah ke sektor pengolahan sumber daya alam dalam Iya. jangka waktu 2 tahun maksimal. Tidak boleh lebih dari itu. Dan jangka waktu ini, jeda waktu ini itu menangguhkan holding period yang 5 tahun tadi. Oh, berarti bisa lebih panjang investasinya Iya, ya, Pak? argonya balik lagi. Karena ada jeda waktu Karena ya, ada jeda Pak waktu ya. tersebut. Oke, jadi itu dia sobat pembelajar, kalau ingin memang berinvestasi dalam program PPS ini, memang ada term and condition-nya yang harus dipenuhi oleh sobat pembelajar. Tapi nggak ribet-ribet amat kok ya Pak ya. Iya, nggak ribet. Hanya untuk agar investasinya lebih dapat, maka 5 tahun harus diinvestasikan dulu ya Iya, Pak. dan juga dapat imbal balik yang lebih Iya, baik betul, kan, betul Pak. Jadi setelah 5 tahun kalau memang merasa memang mendapatkan imbal balik yang lebih baik, silakan dilanjutkan ya Pak ya investasinya ya. Iya, toh itu juga untuk kontribusi buat negara kita. Iya, betul sekali. Nah, sobat pembelajar, demikian diskusi kita hari ini. Jika sobat pembelajar masih ada pertanyaan nih atau mau konsultasi terkait perpajakan, kira-kira kemana nih bisanya Pak Kemal? Ya, bisa ikuti akun media sosial Kanwil DJP Sumatera Utara 1 di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok di Pajak Sumut 1. Pajak Sumut 1. Betul. Dan YouTube Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Oke, udah lengkap nih kanal media sosialnya Kanwil DJP Sumatera Utara 1 ya Pak ya. Ya, betul sekali. Baik sobat pembelajar, jangan lupa untuk mengikuti program pengungkapan sukarela sebelum batas waktunya berakhir di tanggal 30 Juni 2022 ini. Sampai di sini diskusi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, sobat pembelajar. Sampai ketemu. Terima kasih sudah menyaksikan.